I get to walk. I'm gonna rob the robbers. Get it? Fuck! There you go. Good evening, Mr. Willis. Champagne? Cerita dimulai di sebuah gudang penyimpanan kecil. Di sana ada Philly, seorang perampok senior, sedang menasehati Knox, perampok yang baru bergabung, agar jangan terlalu arogan. Mereka menemui kebuntuan. Supervisor bank adalah satu-satunya yang tahu cara membuka brankas, tetapi ia menolak bekerja sama. Sebelumnya, Knox mengancam akan membunuh sang supervisor, namun ia dihalangi dan dibawa ke gudang ini oleh Parker, bos mereka, yang berdiri di belakangnya. Parker bertanya, apakah kau idiot yang tidak mengerti pentingnya si supervisor ini, atau kau psikopat yang memang senang membunuh? Parker menjelaskan bahwa jika supervisor itu terbunuh atau tetap menolak, seluruh usaha mereka hari itu sia-sia, karena brankas tidak bisa dibuka tanpa bantuannya. Parker lalu meminta Knox bersikap lebih cerdas dan kooperatif. Setelah keluar dari gudang penyimpanan, Parker mendekati sang supervisor, Ryan, dan bertanya, sebenarnya wanita mana yang ingin kau buat terkesan dengan berpura-pura tangguh? Parker langsung membaca situasi. Ryan bersikap keras karena pacarnya juga bekerja di bank itu. Parker mulai mengancam, kami membutuhkanmu dan tidak akan membunuhmu. Tapi hal itu tidak berlaku untuk orang lain di sini. Mereka tidak berguna, bisa dibunuh kapan saja. Setelah memberi tekanan, Parker membujuk Ryan dengan imbalan. Ia mengizinkan Ryan meninju Knox yang tadi mengancamnya. Ryan yang sudah kesal, tanpa ragu melayangkan tinjunya. All right, fine. Go thump him. Come on. Ironisnya, aksi ini justru disalahpahami oleh pacarnya yang mengira tindakan Ryan malah membahayakan nyawa mereka semua. Parker mendorong Ryan dan memaksanya membuka brankas. Sementara itu di luar bank, Joe, seorang karyawan yang baru tiba bersama istrinya, Natalie, melihat mobil yang tidak dikenal diparkir di area keamanan. Joe turun, membuka pintu, dan mendengar suara perampok. Come on. He's being quiet. Ia segera menutup pintu dan kembali ke mobil. Natalie mendesak agar mereka lapor polisi, tetapi Joe melihat ini sebagai kesempatan untuk merampok para perampok. Saat para perampok keluar, Joe bergerak cepat. Knox yang lengah langsung telas tertembak di kepala. I never even had to pull my gun. Sementara Philly terluka tembak. Joe berhasil merebut kantong hitam berisi uang dan kabur dengan mobilnya. Parker melihatnya dan segera mengejar. Tembakan Parker melukai telinga Joe, menyebabkan mobilnya oleng. Joe melarikan sekencang-kencangnya, menerobos rumah-rumah dan berakhir di arena pacuan kuda. Parker terus mengejar di belakangnya, menimbulkan kekacauan. Mobil Joe akhirnya menabrak pinggiran rel penahan di arena. Dan Parker mengakhiri pengejaran dengan menembak tepat kepala Joe. Philly dan Jen menyusul. Parker mengambil kembali uang rampasan itu. Karena merasa kasihan, Parker menyisihkan $10.000 untuk istri dan anak Joe. Parker, Philly, dan Jen segera kabur ke tempat persembunyian mereka. Di tempat persembunyian, Belt mengobati bahu Philly yang tertembak. Kinney melaporkan bahwa aksi mereka di pacuan kuda viral di Twitter. Beckler mengusurkan memanggil dokter, tetapi Philly menolak dengan marah. Jen bertanya tentang uang yang Parker berikan. Parker menjawab ia memberinya $10.000 karena kasihan. Dan Jen terkesan. Tiba-tiba, Jen membuka pakaiannya, mengumumkan ia akan mandi. Perbuatannya mengagetkan dan memicu tawa, dengan beberapa orang memintanya bersikap lebih feminim.
Tanpa peringatan, Jen mengeluarkan pistol dan menembak semua orang di ruangan itu. Hanya Parker yang sempat melarikan diri, tetapi ia pun tertembak dan jatuh ke derasnya aliran air sungai. Parker berhasil selamat, namun ia kehilangan banyak darah. Ia bersembunyi di rumah temannya, Madge, untuk memulihkan diri. Saat terbangun, Parker segera mengambil pistol dan uang yang ia sembunyikan di salah satu kamar, lalu pergi menuju rumah Philly. Di sana, istri Philly, Grace, menyambutnya. Dengan berat hati, Parker memberitahu bahwa Philly tewas dibunuh oleh Jen, wanita yang direkrut Philly sendiri, dan Jen juga membawa kabur 400.000 hasil rampokan. Parker meminta informasi dari mana Jen berasal. Grace memberitahu Parker tentang seorang pria bernama Reggie di kota Jersey. Reggie lah yang memberikan kontak Jen kepada Philly. Grace meminta Parker langsung mencari Reggie di sana, dan sebelum ia pergi, Grace memohon bantuan Parker untuk membunuh Jen. Adegan berpindah ke sebuah gedung pertunjukan. Parker menemui sahabatnya Grofield dan meminta bantuan untuk mencari Reggie. Grofield bertanya mengapa ia butuh Reggie. Parker menjawab bahwa ia perlu Reggie untuk melacak seorang wanita. Di sebuah restoran Paris, Reggie terlihat baru keluar setelah makan malam dengan dua wanita. Ia naik ke mobil, tidak menyadari bahwa pengemudinya bukanlah Jimmy, supir biasanya, melainkan Parker. Reggie bertanya di mana Jimmy, tetapi Parker tidak menghiraukannya dan bertanya tentang wanita yang ia kenalkan pada Philly. Reggie menjelaskan bahwa Jen adalah pengawal elit seorang diktator di Amerika Selatan. Reggie keceplosan mengatakan bahwa sebelum makan malam, istri Philly, Grace, juga sempat menghubunginya, menanyakan tentang Jen, dan Reggie mengaku juga telah menghubungi Jen. Parker tersadar, itulah sebabnya dari tadi ada banyak mobil mengikuti mereka dari belakang. Tiba-tiba, mobil Parker ditabrak hingga rengsek di persimpangan. Ketika para penyerang keluar untuk memeriksa, mereka tidak menyadari Parker telah membidik. Mobil Parker diberondong peluru, menewaskan Reggie yang masih pingsan di dalamnya. Parker membuka bagasi dan mengeluarkan Jimmy, supir Reggie. Jimmy yang masih bingung, segera menyerang para penembak. Parker berhasil menewaskan semua penyerang, kecuali satu pemuda yang kakinya dia tembak. Parker membawa pemuda itu untuk menunjukkan tempat di mana Jen berada. Di sebuah bangunan terbengkalai, Jen sedang bertemu dengan Bosco, anggota mafia di outfit, yang menjual rencana kejahatan kelompoknya sendiri. Jen adalah kliennya, tetapi ia belum melunasi sisa pembayaran, karena ia baru akan membayar setelah sukses merampok. Jen tidak mempercayai Bosco, demikian juga sebaliknya. Tiba-tiba, Parker muncul, menodongkan senjata ke Jen dan menuntut di mana uangnya. Bosco berusaha menenangkan Parker, tapi saat Bosco mencoba meraih senjata, Parker sudah mengantisipasi. Ia menembak Bosco hingga tewas. Jen marah besar atas terbunuhnya Bosco. Ia menjelaskan bahwa seluruh uang yang ia rampok telah diinvestasikan ke Bosco demi mendapatkan rencana perampokan bernilai miliaran dolar. Secara mengejutkan, Bosco bangkit dan menembak, mengenai telinga Jen hingga putus. Kali ini, Parker memastikan Bosco benar-benar tewas. Jen benar-benar terkejut. Parker membunuh Bosco lagi. Dia butuh Bosco untuk rencana perampokan itu. Sia-sia dia membayar mahal. Parker bertanya kepada Jen tentang pekerjaan itu. Jen akhirnya mengungkapkan rencana perampokan gila. Mereka akan merampok dari presiden sebuah negara. 4 bulan lalu, Jen bercerita, arkeolog menemukan bangkai kapal Spanyol abad ke-15, The Lady of Arintero, di lepas pantai negara mereka di Amerika Selatan. Penemuan itu menghasilkan miliaran dolar dalam semalam, harta karun yang seharusnya bisa menyelesaikan kelaparan dan kemiskinan di negara itu. Jen mengungkapkan bahwa Presiden Ignacio de la Paz korup dan ingin mengambil semua harta karun kapal Lady of Arintero untuk dirinya sendiri. Rencananya, membawa relik ke gedung PB untuk pameran, lalu merekayasa perampokan barangnya sendiri. Dengan begitu, ia berpura-pura sebagai korban dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan ke penadah. Jen berencana merampok De La Paz dan mengajak Parker bekerja sama. De La Paz menggunakan geng mafia lokal The Outfit, musuh lama Parker, untuk menjalankan perampokan rekayasa itu. Di kantor The Outfit, bos Lozini dan Kincaid tengah mengatur penjualan relik rampasan. Patung utama, The Lady of Arintero, sudah terjual seharga 500 juta dolar. Kincaid lalu melaporkan hilangnya Bosco, membuat Lozini marah besar dan memerintahkan pencarian segera.
Parker merekrut Grofield untuk bergabung. Di tempat persembunyian, mereka diperkenalkan kepada Kolonel Ortiz, atasan militer Jen. Ketegangan sempat muncul karena Parker sebelumnya membunuh 3 anak buah Ortiz. Namun, karena waktu mendesak dan kekurangan orang, Ortiz terpaksa berkompromi. Parker menuntut bagian 30%, sekitar $300 juta. Ortiz geram, tapi Jen mendesak karena mereka kekurangan orang. Parker melihat Ortiz berencana menukar harta asli dengan replika The Lady of Arintero. Parker mengejeknya, mengatakan rencana penukaran tidak akan berhasil di gedung PB yang dijaga super ketat. Parker menawarkan rencana yang lebih baik, biarkan De La Paz merampok barangnya sendiri, lalu mereka merampok De La Paz. Ortiz menyukai ide tersebut, mereka pun bersiap berangkat ke gedung PB di New York. Sebelum berangkat, salah satu kru Ortiz, Mateo, memperingatkan Parker untuk tidak menggoda Jen karena wanita itu adalah miliknya. Dalam perjalanan, Grofield terkejut. Parker mengambil risiko besar. Demi $300 juta, Parker melanggar perjanjian lama dengan The Outfit untuk tidak menginjakkan kaki di New York. Grofield mulai memata-matai Kincaid yang sibuk mengumpulkan preman untuk mencari Bosco. Sementara itu, Parker dan Jen mendatangi Nick, kekasih gay Bosco. Setelah diberitahu Bosco tewas, Nick tiba-tiba histeris. Bosco? He's dead. Uh-oh. No! No. Don't do that. Hey. Parker memperingatkan Jen agar tidak tertipu. Si bedebah ini menyiapkan pistol di bawah meja. Nick, yang ditanya tentang rencana penting Bosco, menunjuk ke Mr. Bluey di lantai atas. Tiba-tiba, Grofield melaporkan Kincaid sedang menyerang. Para preman The Outfit langsung menyerbu restoran itu, mengancam Nick. Setelah beberapa pukulan, Nick mengalami serangan jantung dan pingsan. Oh, fuck. Yo, what's going on? I think he's having a fucking heart attack. Help me get him down. Melihat kekacauan, Jen beraksi. Berpura-pura menolong sebagai dokter, ia justru menyambar pistol tersembunyi Nick dan menembak mati para preman. I'm a doctor. Stand back. I can help. Jen mencoba CPR pada Nick, sementara Parker bergegas ke lantai atas mencari Mr. Bluey. Di luar, Kincaid melihat pengunjung berlarian, merasa ada yang tidak beres, dia langsung masuk. Di lantai atas, Parker menemukan petunjuk, sebuah boneka gajah biru. Ia terkejut melihat lemari penuh boneka serupa, tetapi akhirnya menemukan gulungan rencana di dalam salah satu boneka. Saat itu juga, Kincaid masuk dan menyerang Parker. Pertarungan sengit terjadi, menghancurkan ruangan. Parker berhasil mendesak Kincaid dan melemparkannya keluar jendela, jatuh menimpa mobil polisi di bawah. That was close, huh? Sure was. Ajaibnya, Kincaid selamat dari ketinggian itu dan berhasil melarikan diri. Di markas The Outfit, Lozini menemui Kincaid yang terluka parah. Setelah mendengar Parker berada di New York, Lozini merasa diremehkan dan bertekad untuk membereskan Parker selamanya. Sementara itu, Parker mengumpulkan krunya sendiri, Brenda, Stan, dan Ed. Bersama Kolonel Ortiz, mereka briefing. Berdasarkan cetak biru Bosco, Parker tahu The Outfit akan memindahkan relik dari gedung PBB melalui stasiun MRT yang tak terpakai. Rencana Parker adalah menyabotase rel agar MRT keluar jalur dan berhenti di lokasi yang sudah mereka siapkan. A failsafe built into the station's tracks, designed to trip the brakes on any train going over a certain speed. We should have 10 full minutes to load it up, get going. Plenty of time. Questions? All right, we'll meet again 5 p.m. tomorrow. Saat Parker beristirahat di hotel langganannya, Jen datang menggodanya. What are you doing here? I got a room right down the hall. You don't mind, do you? My zipper's stuck. You, me, this, it has to work. I can't risk you getting cold feet, can I? Tiba-tiba, Mateo masuk, cemburu, dan bertindak yang bisa merusak rencana. Him! How could you? Mateo dan Thomas meninggalkan Parker telanjang, terborgol, dan kedinginan. Mereka telah menghubungi The Outfit. Saat Mateo dan Thomas hendak pergi, mobil The Outfit tiba lebih cepat dari perkiraan. Merasa ada yang aneh, Mateo menyuruh Thomas menyelidiki. Parker memperingatkan bahwa The Outfit pasti akan membunuh mereka semua. Terdengar jeritan Thomas menandakan ada masalah. Parker meyakinkan Mateo bahwa The Outfit akan membunuhnya juga. Mateo panik dan membuka borgol Parker. Saat itu, Jen muncul. Ia membuntuti Mateo. Jen marah pada Mateo karena selalu menganggapnya sebagai miliknya dan pesan-pesan mengganggunya.
Tetapi ia bersumpah tidak membunuh Thomas. Tiba-tiba, seseorang muncul dari belakang Jen. Untungnya, Parker bereaksi tepat waktu. Mateo yang hendak berterima kasih, justru digunakan Parker sebagai tameng manusia. Ditembak bertubi-tubi, akhirnya Mateo pun tewas. Parker dan Jen berhasil membunuh semua orang suruhan The Outfit. Ponsel salah satu korban berdering. Lozini yang menelpon, terkejut Parker yang mengangkat. Parker mengingatkan bahwa ia pernah membunuh bos Lozini dan bisa melakukan hal yang sama padanya. Lozini tidak gentar. Ia bahkan mengungkapkan rahasia. Perampokan gedung PBB yang seharusnya besok telah dimajukan jadwalnya menjadi hari ini. Mendengar pemberitahuan Lozini yang memajukan jadwal, Parker merasa kecolongan dan segera bergegas. Ia menelepon Grofield yang sedang mabuk dan mengabarkan bahwa perampokan dilakukan hari ini. Meskipun serba terburu-buru, Grofield menyatakan semuanya siap. Semua kru bergerak menuju posisi masing-masing, tetapi kekacauan segera terjadi akibat waktu yang dimajukan. Ed dan Brenda mencoba masuk ke pusat kontrol MRT untuk sabotase, tetapi dilarang oleh orang di dalam. Dari briefing Parker, Ed tahu kalau di dalam ada orang The Outfit yang bernama Glasscock. Ed lalu memberitahu mereka kalau Glasscock akan mensabotase MRT mereka. Tapi hal yang tidak disangka adalah, ternyata Glasscock adalah pria berambut poni yang mencegah mereka masuk di pintu. Glasscock, yang terkejut rahasianya terbongkar menyandera semua staf, membuat Ed dan Brenda bingung sekarang harus bagaimana. Sementara itu, Stan yang ditugaskan mencuri truk malah tertidur di dalamnya. Setelah dibangunkan dan muntah-muntah, dengan santai, Stan membawa truk itu pergi. Di pusat kontrol, Glasscock sedang curhat kepada para sandera, kenapa dia mengambil tugas ini. Ketika seorang staf diam-diam membuka pintu, Ed dan Brenda berhasil masuk. Ed langsung menghajar Glasscock, dan setelah mendapat tepuk tangan dari staf, Ed justru menodongkan pistol dan mengambil alih pusat kontrol itu. Ed dan Brenda pun mempercepat laju kereta hingga mencapai target 70 mil jam. Grofield yang mengendarai motor tiba di posisinya, terpeleset karena jalanan licin. Ia berhasil memutus selang penghubung rem otomatis darurat sesaat sebelum MRT lewat. Good. Come on! Come on! Hold on! Namun, karena kecepatannya belum mencapai 70 mil jam, kereta gagal keluar dari rel di tikungan pertama. Grofield bergegas menuju tikungan berikutnya. Sambil mencari Stan, ia justru ditabrak oleh Stan yang mabuk hingga pingsan. What was that? Guys, I think I just hit Grofield. Stan kemudian menabrak besi penghalang ketinggian dan merusak truknya. Dan yang lebih sial, polisi tiba. Kecepatan MRT akhirnya mencapai 70 mil per jam. Grofield yang pingsan tersadar, dan meskipun tidak bisa berdiri, ia melihat selang rem dari posisinya. Dengan sedikit keberuntungan, ia menembak dan berhasil mengenai selang itu. MRT meluncur turun ke bawah, keluar dari rel, dan menciptakan kehancuran dahsyat di sekitar blok perumahan. Let's go. Fucking psycho! Take a beat! Parker dan Grofield ingin membuka kontainer harta karun, tetapi betapa terkejutnya mereka, semua isinya adalah batu. Mereka disergap oleh orang-orang The Outfit. Di tengah adu tembak, polisi tidak. Parker dan kawan-kawan segera masuk mobil untuk kabur, tetapi ban mobil mereka pecah. Mereka pun dikepung. Di saat genting, Stan muncul mengendarai mobil polisi. Ia menabrak mobil polisi lain, melumpuhkan petugasnya. Mereka segera pindah mobil, tetapi polisi yang ditabrak itu tersadar sebentar, menembak kaki Stan sebelum kembali pingsan. Keesokan harinya, Jen berencana pergi karena perampokan mereka gagal, tetapi Parker berhasil meyakinkannya untuk tetap tinggal. Tim Parker, terutama Grofield, marah besar karena Parker tidak pernah memberitahu mereka tentang perjanjiannya dengan The Outfit untuk tidak menginjakan kaki di New York. Walau begitu, kemarahan mereka mereda ketika Parker meluncurkan rencana baru, mencari miliarder yang membeli patung The Lady of Arintero yang bernilai 500 juta dolar. Target pertama mereka adalah Kincaid untuk mendapatkan informasi. Malam itu, Parker dan Grofield menciptakan keributan di apartemen Kincaid. Grofield menyamar dengan tudung hitam di atap berpura-pura hendak bunuh diri. Kincaid mengirim anak buahnya menyelidiki. Di atap, Parker menyerang anak buah itu hingga pingsan. I lost everything. Hey, pal, go right ahead and jump. Do me a favor, hit the cops, huh? Grofield segera melepas tudungnya, memakaikannya pada anak buah Kincaid, dan mereka melemparnya ke bawah. Setelah sirene polisi terdengar, Parker dan Grofield yang sudah mengenakan seragam polisi mengetuk pintu apartemen Kincaid, berpura-pura menyelidiki kasus bunuh diri.
Begitu pintu terbuka, mereka merangsak masuk ke kamar tidur. Parker menuntut informasi pembeli patung itu, tetapi Kincaid ketakutan dan memohon agar tidak dilempar keluar lagi. Grofield yang emosi, keceplosan mengatakan bahwa mereka baru saja melempar anak buah Kincaid ke bawah, membuat Kincaid semakin histeris dan pingsan. Kedua pria itu mengeluh hingga menyadari ada seorang gadis di sana. Mereka iseng bertanya, ternyata gadis itu tahu Kincaid sering membicarakan transaksi 500 juta itu. Pembelinya adalah Phineas Paul, yang saat ini sedang makan steak di sebuah restoran seperti terlihat dari unggahannya. Di restoran, Parker muncul di hadapan Phineas Paul yang sedang makan bersama investor terkenal Mark Cuban. Tanpa basa-basi, Parker menodongkan pistol dan meminta patung itu. Phineas tertawa, meremehkan Parker sebagai preman rendahan. Dalam sedetik, Parker menembak mati Mark Cuban. Put that thing away. You're not gonna use it. Jesus Christ! Tawa Phineas langsung lenyap, dan Parker membawa Phineas yang ketakutan itu keluar lewat pintu belakang. Di dalam mobil, Phineas diinterogasi. Ia mengungkapkan bahwa The Lady of Arintero belum di tangannya. Patung itu masih tersimpan di brankas canggih yang mustahil ditembus di kantor perusahaannya. Parker menjawab bahwa ia punya cara. Mereka segera menyusun rencana untuk menembus brankas milik Phineas Paul. Setelah briefing, tim Parker bergerak ke perusahaan penyimpanan brankas. Di ruang CCTV, dua security melihat seorang wanita berjaket putih sedang berolahraga ketika tiba-tiba sebuah van lewat dan hampir menabraknya. Di saat itu juga, kamera CCTV kehilangan sinyalnya. Saat seorang security keluar mengecek, Jen memukulnya pingsan. Grofield masuk ke ruang CCTV, melumpuhkan security kedua, dan mengamankan area. Sementara itu, di persembunyian, Phineas berhasil lolos dari stand yang tertidur dan langsung menelpon Lozini. Parker dan Grofield meledakkan pintu brankas. Lozini yang baru tiba, terkejut melihat pintu jebol dan patung The Lady of Arintero hilang. Ia melihat sebuah truk membawa patung itu dan segera mengejar. Dalam pengejaran brutal, Parker dan Grofield ditembaki. Parker harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi hasil curian itu, bahkan berhasil menghancurkan satu mobil pengejar. Saat Grofield berbelok tajam, Parker terlempar ke sebuah rumah. Dengan fisik prima, Parker mengejar mobil itu melintasi beberapa rumah. Namun, saat berpegangan pada tali penahan patung, tali itu terlepas dan Parker terjatuh. Jen tiba tepat waktu dan menyelamatkannya dari kaki tangan Lozini. Grofield dihalangi tembakan, menyebabkan patung itu jatuh dan diambil oleh orang-orang Lozini. Whoa! There she goes. Lozini segera mengantar patung itu ke Phineas. Phineas yang mengagumi patung itu terkejut ketika menyadari barang itu palsu. Motherfucker! Delapas yang marah menuduh Lozini ingin untung dua kali. Lozini yang panik kembali ke perusahaan brankas dan sadar The Lady of Arintero asli tidak pernah keluar dari sana. Di dalam perusahaan, kru Parker sedang mempersiapkan peledakan brankas yang lain. Jen menekan tombol. Dan patung The Lady of Arintero yang asli terlihat. You want to do the honors? Dari CCTV, Grofield dan Jen melihat Stan telah ditangkap anak buah Lozini. Lozini muncul dan menodong Parker. Ia terkesan Parker mengubah nomor brankas, bahkan menggunakan kejar-kejaran sebagai pengalih perhatian. Lozini menghina ia menang, tetapi Parker mengejutkannya dengan mengatakan bahwa ia tahu The Outfit sedang kesulitan keuangan dan akan segera bangkrut. Parker mengeluarkan sesuatu dari sak. Itu adalah detonator. Patung The Lady of Arintero asli telah dipasangi bom. Satu sentuhan, dan barang 500 juta dolar itu akan menjadi abu. Sementara Grofield dan Jen menyelamatkan Stan. Tim elit Delapas tiba dan menyerbu, membunuh orang-orang Lozini. Lozini yang ketakutan mengajak Parker berdamai. Tiba-tiba Parker meledakkan The Lady menjadi serpihan. Setelah menjatuhkan anak buah Lozini, Parker berhadapan dengannya. Ketika Lozini bertanya alasan Parker menghancurkan patung itu, Parker berkata, tak ada orang yang bisa mengatur dia mau jalan kemana. Nobody tells me where I get to walk. Parker dan krunya segera melarikan diri, meninggalkan Lozini dan tim Delapas yang masih berperang.
Keesokan harinya, tim Parker murung. Mereka lolos tetapi tidak mendapat uang karena harta incaran hancur. Parker mengumumkan akan pergi. Sebelum itu, ia memberi kejutan. Sekantong berlian yang diambil dari patung sebelum diledakkan. Seketika semua kru gembira. Di akhir cerita, Parker pergi ke Hotel Jen. Di televisi, diberitakan Ortiz menjadi presiden sementara setelah De La Paz digulingkan. Phineas juga ditangkap berkat rekaman interogasi yang Parker kirim ke polisi. Polisi menggeledah rumahnya mendapatkan banyak benda bersejarah yang dicuri. Jen mengajak Parker ke negaranya, menawarkan mereka menjadi tim yang baik. Walau perasaannya sekarang terhadap Jen sudah berbeda, Parker yang setia pada kode etiknya, lalu mengeraskan hati. Dia harus membalas dendam atas kematian rekan-rekannya, terutama Philly. Lalu suara letusan pistol terdengar dari kamar hotel itu. Parker terakhir terlihat berjalan-jalan di New York City, bersama Grofield sahabatnya. Motherfucker.